Sekarang kita baru hukum membaca Al-Quran di kuburan. Setelah kita memaparkan hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran, kita lanjutkan dengan pembahasan hukum membaca Al-Quran di kuburan. Apa hukumnya? Terjadi ikhtilaf juga. Sengaja saya sebutkan ikhtilaf ulamanya siapa, supaya apa? Antum semua tahu. Pertama, ya bisa jadi hal ini terjadi ikhtilaf ulama. Tapi kita pun harus mengetahui bagaimana sikap kita di dalam masalah ini. Kita melihat dalil, bukan melihat orang. Siapa yang dalilnya kuat, itu yang kita ikuti. Iya. Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah berkata, para fuqaha berselisih mengenai hukum membaca Al-Quran di kuburan. Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Al-Hasan berpendapat sunnah agar memberikan keberkahan padanya, dan disetujui oleh Al-Qadhi Iyad dan Al-Qarafi. Dari Malikiyah dan Ahmad memandang tidak apa-apa. Al-Khallal meriwayatkan dari jalan Ruh bin Al-Faraj dari Al-Hasan bin As-Sabbah, ia berkata, aku bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang membaca di sisi kuburan. Beliau menjawab tidak apa-apa. Dalam kitab Al-Qira'ah Indal Qubur yang ditulis Al-Khallal. Namun Syekhul Islam Taimiyah meragukan keabsahan riwayat dari Imam Syafi'i ini. Beliau berkata dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, tidak mahfuz dari Asy-Syafi'i sendiri pembicaraan dalam masalah ini, karena yang demikian itu menurutnya lebih bid'ah. Dan Malik berkata, aku tidak mengetahui seorang pun yang melakukannya. Dan pernyataan Sayyid Sabiq bahwa Imam Ahmad memandang tidak apa-apa bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh Abu Daud darinya dalam kitab Masailnya, di mana Abu Daud meriwayatkan, beliau berkata, aku mendengar Ahmad ditanya tentang hukum membaca Al-Quran di kuburan. Beliau menjawab tidak boleh. Siapa yang mengatakan? Tidak boleh. Namun ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Ahmad rujuk dari pendapat ini, rujuk dan mengatakan boleh. Nah, ini yang kemudian riwayat ini dijadikan dalih yang sangat kuat. Tuh lihat, Imam Ahmad saja rujuk dan membolehkan baca Quran di mana? Di kuburan. Kita akan sebutkan riwayatnya, yaitu yang diriwayatkan Al-Khallal, akhbarni Al-Hasan bin Ahmad Al-Warraq, haddatsana Ali bin Musa Al-Haddad. Aku bersama Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari pada suatu jenazah. Ketika mayat telah dikuburkan, ada seorang lelaki buta duduk membaca Al-Quran di sisi kubur. Maka Imam Ahmad berkata kepadanya, wahai, sesungguhnya membaca di kuburan adalah bid'ah. Ketika kami telah keluar dari perkuburan, Muhammad bin Qudamah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Abu Abdillah, apa pendapatmu mengenai Mubashir Al-Halabi? Ia menjawab, thiqah. Muhammad berkata, apakah engkau menulis sesuatu darinya? Ia menjawab, ya. Muhammad berkata, Mubashir mengabarkan dari Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj dari ayahnya bahwa ia mewasiatkan apabila telah dikubur agar dibacakan di kepalanya permulaan surat Al-Baqarah dan akhirnya, dan berkata, aku mendengar Ibnu Umar berwasiat demikian. Maka Ahmad berkata kepadanya, kembalilah dan katakan kepada orang buta itu, bacalah kembali. Nah, ini Pak riwayat yang menunjukkan katanya Imam Ahmad itu rujuk dari pendapatnya yang melarang. Tapi sayang, riwayat ini, hikayat ini di dalam sanadnya ada perawi yang majhul. Makanya Pak, inilah pentingnya belajar ilmu hadis. Penting kita memeriksa sanad. Kenapa orang-orang tasawuf atau orang sufi itu paling gak doyan sama ilmu hadis? Kenapa mereka sangat benci sama ahli hadis? Kalau antum kita lihat ya, kitab-kitab tasawuf, banyak sekali cercaan-cercaan terhadap para muhaddisin. Apa itu ahli hadis? Ahli hadis itu sanadnya dari mayat ke mayat. Kalau kami dari hidup ke hidup, haddatsana qalbi an rabbi. Bercerita kepadaku apa? Hatiku dari Rabbku. Kalau ahli hadis katanya dari haddatsana fulan mayat, an fulan mayat.
Kenapa ya akhi orang-orang tasawuf itu tidak suka dengan ilmu hadis? Karena kalau kita tegakkan ilmu hadis, rontok semua hujah-hujah mereka. Ketahuan borok-borok hujah-hujah mereka. Karena mereka sama sekali tidak peduli dengan hadis Nabi SAW. Apakah hadisnya sahih atau tidak? Makanya mereka perlu untuk membela perkataan, loh, ya hadis doif juga hadis. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah. Padahal jumhur ulama yang mengatakan atau para ulama yang membolehkan mengamalkan hadis doif itu pun dengan syarat. Syaratnya apa? Yang pertama hadisnya doifnya ringan. Untuk membedakan doif ringan dengan doif berat bisa nggak? Yang kedua kata Ibnu Hajar, wajib diyakini kedoifan hadis itu. Artinya jangan diyakini itu sebagai sunnah. Tapi di masyarakat malah diyakini sunnah tidak. Yang ketiga kata Ibnu Hajar, jangan dimasyhurkan, cukup buat diri sendiri. Ini malah dimasyhurkan. Riwayat Imam Ahmad ini yang menyatakan rujuknya ternyata dalam sanadnya ada 2 orang perawi yang majhul, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Inilah ikhwatul Islam, indahnya Islam tatkala kita memeriksa sanad hadis. Makanya Abdullah bin Mubarak berkata, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad hadis, orang semaunya akan berkata Rasulullah bersabda. Tapi dengan sanad orang akan berhati-hati. Mana sanadnya? Sini. Makanya Pak, hadis palsu, hadis doif dan kedustaan itu lakunya di pasar kebodohan. Di Indonesia seringkali terkadang SMS beredar, Rasulullah bersabda begini, HR Bukhari dan Muslim, padahal Bukhari Muslim gak pernah meriwayatkannya. Orang ketika melihat Bukhari Muslim ini, Masya Allah, lihat Bukhari Muslim. Ya, kita katakan, sampean udah rujuk belum ke kitab Bukhari Muslim? Ya masa bohong sih dia? Belum tentu kali yang menyampaikannya ya dukun, kita nggak paham. Rujuk dulu mas. Ya setelah dirujuk ternyata nggak riwayat Bukhari dalam sahihnya, adanya Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Nah, gimana? Sementara Al-Adabul Mufrad itu tidak disyaratkan harus sahih. Nah ini ikhwatul Islam, disinilah ya akhi, setiap kita tentu harus punya jiwa kritis untuk memeriksa sanad-sanad hadis, memeriksa segala macam periwayatan yang kita dengar. Supaya apa? Supaya kita pertama tidak tertipu, yang kedua kita tidak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.